buat kaum wanita dimanapun kalian berada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siang hari ini kita khusus dalam program Kilau Cantik Ilahi. Program ini ditujukan khususnya buat setiap wanita-wanita yang rindu mau mengasihi Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kalian semua. Setiap wanita-wanita yang terus Tuhan rindu mau pakai bagi kemuliaan sorga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi Pastor Desa mengucapkan selamat siang buat setiap para ibu-ibu, kaum wanita dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Siang hari ini kita akan rindu ya setiap hidup kita semua. Saya mau mengajak saudara dan saya untuk merenungkan firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini ada yang duduk di bangku, ada yang mungkin ada di kamar, ada yang di ruang kantor, dimanapun saudara. Saudara memiliki hati yang mungkin hancur, karena Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ada tahun-tahun di mana kalian menikah. Dalam setiap kehidupan kalian masih belum dikaruniai anak. Setiap kali melihat teman yang mengunggah foto bayi, yang keluar bukan ucapan selamat, tetapi air mata. Setiap kali keluarga bertanya kapan punya momongan, rasanya seperti pisau yang mengiris hati. Atau mungkin ada pernikahan yang begitu kering di dalam setiap kehidupan kalian semua. Komunikasi dengan pasangan seperti jalan buntu. Dan pertengkaran jadi menu sehari-hari dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dengarlah baik-baik. Tuhan tidak menutup mata dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara. Dia tidak menutup mata pada air matamu. Seperti Hana yang berdoa di dalam kepedihan. Allah mendengar dan dia punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Seorang wanita pernah bercerita kepada pendetanya, "Pak Pendeta, kenapa? Saya mau sharing." "Ya silakan sharing." "Setiap bulan saya beli test pack Pak Pendeta, berharap ada 2 garis pink. Tetapi yang muncul selalu satu. Sampai akhirnya saya menangis dan berkata, Tuhan, mengapa kau diam?" Lalu kemudian suatu hari saya membaca Mazmur 113 ayat 9. Yang mendudukan perempuan mandul di rumah sebagai ibu. Lalu kemudian saya tersadar, mungkin Tuhan sedang menulis cerita yang berbeda untuk saya. Mungkin jawabannya bukan bayi dalam kandungan, tetapi jiwa-jiwa yang perlu kalian kasihi. Atau mungkin Ia sedang menyiapkan keajaiban waktunya. Saudara, jika hari ini kalian lelah menunggu, ingatlah, Tuhan tidak pernah keliru menghitung setiap hari-hari saudara. Di gereja kita sering dengar ucapan, puji Tuhan, saya sudah hamil. Puji Tuhan, saya sudah menikah. Puji Tuhan. Tetapi jarang ada yang berani berkata, puji Tuhan, saya belum dikaruniai anak. Puji Tuhan, saya belum menikah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Karena dalam setiap kehidupan kita semua belum terasa seperti kegagalan, ya. Tetapi Alkitab berkata, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, Sarah itu belum punya anak sampai usia 90 tahun. Lalu ia melahirkan anak perjanjian. Bahkan Elisabeth, dia juga belum punya anak sampai rambutnya memutih. Lalu ia melahirkan Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika hari ini kalian ada di fase belum dalam setiap kehidupan kalian semua, belum bekerja, belum menikah, belum memiliki keturunan, belum memiliki rumah tangga mungkin yang ideal, bahagia di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ingat baik-baik, saudara bukan ada di fase belum. Tetapi Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, belum juga bukan berarti tidak akan pernah. Itu hanya berarti Tuhan sedang menyiapkan cerita yang lebih indah dalam setiap kehidupan saudara. Ada cerita yang lebih besar yang Tuhan pengen buat dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua, ya, menghadapi setiap infertilitas atau kegagalan hubungan dalam pernikahan maupun sebuah hubungan. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau dikatakan infertilitas berarti ada masalah kesuburan. Kondisi ketika pasangan suami istri kesulitan untuk memiliki anak setelah berhubungan mungkin selama 12 bulan atau lebih, saudari, dan tentunya ini disebabkan berbagai faktor dalam setiap hidup mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Atau saudara dan saya mengalami mungkin kegagalan di dalam sebuah hubungan, entah itu pacaran, entah itu pernikahan, dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertama, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik kembali setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa realita penderitaan dalam infertilitas dan kegagalan hubungan, ada sebuah realita dalam penderitaan dalam setiap orang-orang yang menantikan keturunan maupun mereka yang mengalami kegagalan dalam setiap hubungan. Saudara, seringkali pernikahan dianggap sebagai akhir dari kesedihan, ya, yang tadinya tidak menikah atau belum punya pacar lalu kemudian menjalani pernikahan, dan mereka berpikir itu akhir dari kesedihan mereka karena selama ini mereka single, ya, lalu kemudian terjadilah pernikahan. Ya, ada satu hal yang happy di dalam setiap hati dan kehidupannya, dan akhirnya mereka menjadi, ya, dan mengawali kehidupan yang penuh dengan sukacita. Namun Bapak Ibu Saudari, bagi sebagian besar pasangan, pernikahan justru menjadi awal pergumulan berat, terutama ketika menghadapi ketidaksuburan, ya, menghadapi deadlock yang terjadi dalam setiap kehidupan suami dan istri, kegagalan untuk berkomunikasi, ya Bapak Ibu Saudari, dan juga kegagalan dalam membangun hubungan yang harmonis dalam setiap kehidupan suami dan istri. Saudara, data WHO mengatakan 1 dari 4 pasangan di dunia mengalami infertilitas, mengalami ketidaksuburan dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, mungkin ada orang-orang yang merasa malu, merasa putus asa, atau jadi konflik dengan pasangan karena tidak memiliki keturunan, ya, belum lagi sama orang tua, mertua, bahkan sampai terjadi krisis iman di dalam setiap kehidupan mereka semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Hana di dalam 1 Samuel pasal yang pertama itu diejek sama Penina. Dia dituduh tidak diberkati Tuhan dan hatinya pedih, tetapi ia tidak pernah menyerah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Hana tidak pernah menyerah. Dia membawanya di dalam setiap doa-doanya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan siang hari ini saya mau mengajak kita semua. Ada realitas penderitaan dalam ketidaksuburan dan kegagalan dalam sebuah hubungan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam budaya Israel, ya, kisah Hana dan Penina, poligami itu di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 8. Saudara, itu menjadi budaya orang Israel. Karena di sana Elkana memiliki 2 istri, Hana dan Penina. Sedangkan Penina melahirkan anak, sedangkan Hana tidak ada atau belum memiliki keturunan pada saat itu. Saudara, ini menunjukkan sebuah konflik sosial maupun religius di dalam setiap kehidupan mereka. Karena pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka memiliki anak, saudara, itu adalah berkat, itu adalah mahkota dari orang tua, berkat daripada Allah dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik dalam setiap kehidupan kalian semua, dimanapun kalian berada. Saudara, ejekan Penina, ya, di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-6. Saudara, Penina itu mengejek Hana. Bahkan dikatakan hati Hana jadi sakit, ya Bapak Ibu Saudari, karena dia diledek, dia diejek. Itu menyakitkan hati Hana secara terus menerus. Hana disebut mandul, Bapak Ibu Saudari. Mandul itu pada saat itu status yang dianggap bukan berkat, artinya sebaliknya kutuk, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik kisah ini dalam setiap hidup saudara. Saudara, infertilitas bukanlah otomatis tanda dosa. Kalau saudara menikah lalu kemudian saudara tidak punya keturunan, atau ada saudara yang rumah tangga tidak punya keturunan lalu mengambil anak di panti asuhan. Kalau memang Tuhan suruh, silahkan, ya. Tetapi kalau saudara Tuhan tidak suruh, kemudian saudara mengambil anak di dalam panti asuhan dan lain sebagainya, kan ada, ya, ibu asuh atau orang tua asuh. Ya, akhirnya mereka mengambil anak untuk menjadikan anak tersebut keturunan mereka.
Saudara, tadi nanti di masa-masa ketika anak itu besar, itu akan melahirkan sebuah dilema ya dalam setiap kehidupan orang tua tersebut. Karena ternyata si anak, Bapak Ibu Saudari, tidak mencerminkan kehidupan orang tuanya. Tidak mencerminkan kehidupan karakter daripada papa mamanya sekalipun dia sudah diajar. Karena yang dia bawa dari gen orang tua aslinya. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau gen orang tua aslinya adalah pemberontak. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau gen dari orang tua aslinya adalah Bapak Ibu Saudari orang atau anak-anak yang tidak bisa diatur karena memang orang tuanya demikian, maka itu akan melahirkan masalah dalam setiap kehidupan saudara sebagai orang yang mengambil anak tersebut di rumah saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan, tolaklah dalam setiap kehidupan saudara. Ya, kalau saudara dan saya dikatakan infertilitas, berarti tidak adanya berkat Tuhan dalam hidup saudara. Saudara menjadi kutuk, saudara menjadi orang yang mungkin direndahkan karena tidak memiliki keturunan. Ada budaya-budaya tertentu di Indonesia, ya. Salah satunya misalkan ya, Bapak Ibu Saudara, ini salah satu contoh. Ya, orang-orang Batak dalam setiap hidup mereka. Mungkin ada, ya. Mereka berpikir bahwa kalau tidak memiliki anak, siapa yang membawa nama keturunan? Siapa? Ya saudari, dan itu menjadi satu hal yang wajib dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan ada pernikahan-pernikahan tertentu yang saya pernah ketemui, saudari menjadi berpisah karena tidak memiliki keturunan. Karena apa? Karena orang tuanya, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, orang tuanya memandang stigma negatif kalau ada pasangan daripada anak mereka yang tidak bisa memiliki keturunan. Bahkan orang tuanya bisa berkata, udah cari aja yang lain supaya bisa punya keturunan. Saudara, ingat baik-baik, infertilitas bukan otomatis tanda dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa belajar dari Ishak dan Ribka, Zakaria dan Elisabeth. Mereka adalah orang benar tetapi mandul di dalam setiap hidup mereka. Tolaklah stigma negatif dalam kehidupan kalian semua, bahwa infertilitas itu pun sebuah pergumulan, bukan aib. Ya, bukan aib kalau orang tidak memiliki keturunan. Saudara dan saya ketika saudara menikah atau tidak menikah, ya apalagi kalau tidak menikah pada umur-umur tertentu, itu bukan aib Bapak Ibu Saudari. Itu pergumulan di mana gereja harus menjadi komunitas yang simpati dengan orang-orang demikian. Bersimpati, bukan menghakimi orang-orang demikian di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan siang hari ini saya mau mengajak kita semua, ayo sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, supaya saudara sadar bahwa ketika saudara diajak ya dalam setiap kehidupan saudara untuk menolak stigma-stigma negatif, kalau saudara belum subur dalam setiap kehidupan saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua, ketika saudara menghadapi infertilitas atau mungkin kegagalan dalam sebuah hubungan, baik itu pacaran atau pernikahan, ingat baik-baik. Yang kedua, saudara, kita perlu memiliki sikap iman yang benar dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Yang pertama, beranilah jujur di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam 1 Samuel 1 ayat 10-11, Hana itu tidak berpura-pura kuat. Dia menangis, dia mencurahkan setiap isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudari, ada seorang nabi di sana yang mengatakan, kamu kenapa? Kamu kayak perempuan gila, ya, perempuan mabuk. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, karena kata-katanya tidak teratur, tidak beraturan dalam setiap doa-doanya. Dan Imam Eli menganggap itu, saudari dikasih oleh Tuhan, adalah wanita yang tidak benar. Saudara, Hana tidak berpura-pura kuat. Dia menangis, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak tersinggung dengan setiap keluh kesah daripada Hana. Saudara, ketika kalian menyampaikan setiap doa-doamu, kalian menangis, kalian mencurahkan hatimu kepada Tuhan, Tuhan tidak tersinggung. Dengan setiap keluh kesah saudara, apapun yang kalian mau sampaikan, kalau manusia bisa menghakimi, tetapi kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan, dia tidak pernah menghakimi setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayo berdoalah dengan jujur. Ketika saudara dan saya menghadapi setiap pergumulan-pergumulan ini, saudara milikilah sikap iman yang benar. Jujurlah di hadapan Allah. Amin.
Hana tidak berpura-pura kuat. Ingat baik-baik, dia berdoa dalam setiap kehidupannya dengan jujur. Saudara, berdoalah dengan jujur. Kalau saudara mengalami hal demikian, itu bukan aib. Kalau mungkin saudara takut, aduh nanti udah tahun kelima belum ada keturunan. Aduh udah umur segini tapi belum menikah. Aduh udah menikah 10 tahun tetapi rumah tangga gagal di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, dengar baik-baik, berdoalah. Bahkan jika isi hatimu penuh dengan dengan kemarahan, dengan kekecewaan, berdoalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa. Sampaikan dia dalam hadirat Tuhan. Walaupun mungkin saudara dan saya marah, sampaikan itu dalam hadirat Tuhan. Mungkin hatimu penuh dengan kekecewaan, sampaikan itu dalam hadirat Tuhan. Hindari menyimpan dendam pada Tuhan, pada pasangan saudara, atau pada orang lain, pada mertua saudara. Hindari. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyimpan dendam dalam setiap kehidupan kita semua. Karena seperti Hana, dia tidak membalas Penina. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi dia berdoa dengan jujur. Ayo. Yang pertama, sikap iman yang benar dalam setiap pergumulan-pergumulan ketika saudara mengalami hal-hal demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jujurlah di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya memiliki sikap iman yang benar dalam pergumulan, selain saudara jujur di hadapan Tuhan, saudaraku, saudara bisa berpegang kepada janji Tuhan. Saudara bisa berpegang kepada janji Tuhan. Imam Eli itu memberkati Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 17. Pergilah dengan selamat, dikatakan di sana, dan Allah Israel akan memberikan permintaanmu. Dan Hana percaya dan wajahnya tidak muram lagi. Tetapi apakah langsung pada saat itu jawaban doa daripada si Hana, Bapak Ibu Saudari? Tidak. Dia menunggu 1 tahun dalam setiap kehidupannya. Barulah Tuhan mengingat setiap doa yang dinaikkan oleh si Hana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan untuk pasangan yang sedang berjuang pada kesempatan hari-hari ini. Ingat baik-baik, Ia memberikan keluarga kepada setiap orang-orang yang sebatang kara. Dia pasti akan memberikan keluarga kepada setiap kehidupan kita semua. Baik itu anak dari kandunganmu, ataupun mungkin anak ketika engkau sudah mendoakan dan memang Roh Kudus gerakan untuk kau mengambil anak dari panti asuhan. Kalau memang Roh Kudus sudah menggerakkan, ya silakan Pak Bu. Dia akan memberikan keluarga. Ada juga pasangan-pasangan, ataupun waktu itu saya pernah melihat ya, atau saya pernah membaca sebuah, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, artikel rohani, bagaimana sebuah ataupun seorang pasangan yang ketika mereka menikah tetapi mereka tidak ingin memiliki anak. Ini justru aneh. Mereka menikah tetapi mereka tidak ingin memiliki anak. Mereka hanya ingin mengadopsi anak sebanyak mungkin yang bisa mereka adopsi. Untuk apa? Untuk menyekolahkan mereka. Untuk menyekolahkan anak-anak itu. Supaya anak-anak yang mereka asuh dalam setiap hidup mereka, saudara, mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar. Anak-anak yang terdidik dalam setiap edukasi yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Saudara, mungkin ada juga di dalam panggilan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Punya panggilan seperti keluarga itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Sekalipun rancangan-rancangan saudara tidak terlaksana dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam hubungan, tetapi ingat baik-baik, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saudara, berpeganglah pada janji Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang ketiga, saudara, tetaplah setia di dalam setiap ibadah-ibadahmu, dalam setiap doa-doamu. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 19, Hana dan Elkana itu beribadah sebelum Tuhan mengabulkan doa mereka. Saudara, bagaimana kesetiaan, ketekunan dari Hana dan juga Elkana suaminya. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun Tuhan belum mengabulkan doa mereka. Saudara, setelah itu, saudara, Tuhan baru mengabulkan doa Hana dalam setiap kehidupannya.
Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu semua para perempuan, kesetiaan kalian bukan syarat untuk memaksa Tuhan, tetapi bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita setia, kita sedang membuktikan bahwa sekalipun Tuhan tidak memberkati, merahmatiku, aku tetap percaya. Sekalipun masih belum terjadi pekerjaan, mujizat yang spektakuler dalam hidupku, aku mau tetap percaya. Saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena ketika kita setia, itulah bukti kepercayaan saudara. Bukan karena saudara memaksa. Oh Tuhan, aku kan sudah setia, mana buktinya, mana janjimu? Bukan Pak Bu. Ya, kita setia karena itulah bukti kepercayaan kita semua. Yang setuju katakan amin. Jangan meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Ya, ada orang-orang yang ketika masuk di chat Pastor Deso, Pastor doakan aku belum punya keturunan, Pastor doakan aku belum punya keturunan. Udah berapa orang yang masuk minta didoakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan pada kesempatan saat ini, ayo saudara, jangan meninggalkan persekutuanmu. Jangan meninggalkan doa-doamu kepada Tuhan. Jangan meninggalkan setiap ibadahmu kepada Tuhan. Tetaplah setia untuk mengiring Tuhan apapun yang saudara jalani dalam hidup saudara. Mau dikasih keturunan, enggak dikasih keturunan. Mau menikah atau tidak menikah. Atau saudara mungkin menikah tetapi pernah punya pernikahan-pernikahan yang gagal dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ya, karena banyak dinamika di dalam setiap kehidupan ini. Ya, sehingga banyak setiap pasangan dalam kehidupan mereka akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan mereka berpisah satu dengan yang lain. Ya, banyak faktornya Pak Bu. Tetapi saya mau mengajak saudara pada kesempatan siang hari ini. Jika Tuhan belum menjawab, percayalah bahwa Ia sedang menyimpan yang terbaik buat setiap kehidupan saudara. Dia sedang menyiapkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin rancangan kita cuma 1 sampai 3. Tapi ingat, Tuhan punya rancangan dari 4 sampai jutaan Bapak Ibu Saudari. Dia akan merahmati saudara dan saya. Rancangan manusia terbatas, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah terbatas. Makanya kita makhluk yang terbatas ini selalu ada di dalam hadirat Tuhan bersekutu. Supaya Tuhan itu yang tak terbatas merahmati hidup saudara dan saya. Memberkati saudara dan saya dengan jalan-jalan berkat-Nya. Ya, dengan berkat-berkat yang Dia berikan secara kreatif dalam setiap hidup saudara. Ingat baik-baik, tetap setialah bersekutu dalam hadirat Tuhan, dalam doa, dalam ibadah-ibadahmu. Amin. Ya, khususnya kaum wanita yang ada di tempat ini. Inilah yang ketiga, tetap setia. Walaupun saudara menghadapi infertilitas, ya, walaupun saudara menghadapi kegagalan hubungan, mungkin saudara juga belum menikah sebagai seorang perempuan. Saudara, hadapilah dengan iman dan harapan kepada Tuhan. Tetaplah setia dalam setiap ibadah-ibadah. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo. Saya mau mengajak kita semua untuk saudara menyadari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena saya percaya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kalian memiliki sikap iman seperti Hana, itulah model ketekunan. Ada kejujuran, ya, di mana dia walaupun dia emosional di hadapan Tuhan, tapi dia jujur. Hana berdoa, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan marat nefes, yang artinya dengan kepahitan dalam jiwanya. Dia berdoa, dia nggak ngomong kemana-mana kiri dan kanan, ya, dia nggak ngegosip kemana-mana, tetapi dia berdoa dalam hadirat Tuhan, walaupun jiwanya pahit. Saudara, istilah ini juga dipakai, ya, marat nefes ini dalam Ayub pasal 7 ayat yang ke-11. Itu menggambarkan penderitaan yang ekstrim dalam setiap kehidupan Ayub maupun juga dengan Hana. Saudara, ayo, akuilah kesedihanmu. Hana itu menangis, dia tidak makan, dia mengakui di hadapan Tuhan setiap kesedihan-kesedihannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap permintaan-permintaanmu, sampaikan secara spesifik kepada Tuhan. Hana menyampaikan di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-11, berikanlah anak laki-laki, maka aku akan menyerahkannya kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Hana berdoa secara spesifik dalam setiap kehidupannya. Makanya Bapak Ibu Saudari tetaplah berdoa, ya.
Doalah secara spesifik dalam hidupmu kepada Tuhan. Jangan hanya secara umum. Apa yang kau rindukan dalam setiap kehidupan keluargamu, dalam kehidupan pribadimu, doakan secara spesifik. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan kita ya marah, Dia mengizinkan kita kecewa. Dia mengizinkan kita bertanya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jujurlah dalam setiap doa-doamu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada doa orang-orang yang sopan tetapi tidak otentik dalam setiap hidup mereka. Betul Bapak Ibu Saudara? Ada doa orang-orang seperti orang Farisi. Wah, teratur dengan baik tapi tidak otentik dalam setiap hidup mereka. Mendingan kita menjadi orang-orang yang otentik di hadapan Tuhan. Jujurlah di dalam setiap hadirat Tuhan. Tetap kita berdoa, kita menghormati Tuhan. Kita menghormati hadiratnya. Kita menyampaikan setiap isi hati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara, lebih baik doa yang jujur daripada doa yang sopan tetapi tidak otentik dalam setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau marah, sampaikan di hadapan Tuhan. Ketika engkau kecewa, sampaikan. Ketika engkau mau bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kehidupanmu, kenapa begini, kenapa begitu, sampaikan dengan jujur dalam setiap hidupmu kepada Tuhan. Ya, saudara bisa terapi konseling dalam setiap kehidupan saudara. Itu bukan tanda saudara dan saya kurang iman. Ingat baik-baik. Bukan tanda saudara dan saya kurang iman dalam setiap kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita terapi, ketika kita konseling, itu bukan karena saudara adanya kuman dalam hidup saudara yang artinya kurang iman. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara, biarlah itu semua menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk memulihkan saudara. Yang setuju katakan amin. Untuk memulihkan setiap kehidupan kita semua, dimanapun saudara dan saya berada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Kalau saudara memang membutuhkan sebuah konseling, sebuah terapi dalam setiap kehidupan saudara, saudara, biarlah itu semua boleh menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Memulihkan hati, jiwa saudara. Khususnya kaum wanita, dimanapun kalian berada. Ya, kalau memang kalian merasa tidak sanggup, tidak kuat, sampaikan di dalam setiap kehidupanmu. Kalian bisa cari konselor-konselor, ya Bapak Ibu Saudari, yang wanita dengan wanita, yang pria dengan pria. Bapak Ibu Saudari, kalau lewat chat Pastor Deso, yaitu hanya chat, ya Bapak Ibu Saudari, kami mendoakan. Tapi kalau saudara ada di sekitar, ya, alamat kami ada sekitar Depok, Jawa Barat. Kalau saudara memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus, mungkin kita bisa atur waktu saya bersama istri saya tentunya, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara menyadari dalam setiap kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu, ayo, saya mau mengajak kita semua, ingat baik-baik, ketika saudara dan saya diingatkan sikap iman, ya daripada Hana, itulah model ketekunan. Dia jujur, walaupun dia emosional, tapi dia jujur di hadapan Allah. Yang kedua tadi kita belajar, saudara belajarlah mengimani, ya, meresponi janji Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ketika kita beriman kepada Tuhan, itu bukan menghilangkan masalahnya, tetapi percaya pada Allah di dalam masalah-masalah tersebut. Kita mempercayai Allah. Allah kita lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang kita alami dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Katakan, Allah lebih besar dari setiap masalahku. Saudara bisa tulis dalam kolom komentar, ya. Allah lebih besar dari setiap masalahku. Saudara bisa mencatat setiap janji-janji Tuhan dalam Alkitab untuk saudara renungkan. Tetaplah beribadah. Sebelum jawaban-jawaban doa datang, tetaplah setia kepada Tuhan, ya, dalam hidup saudara. Inilah iman yang merespon janji Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, Allah lebih besar dari setiap masalahku. Terima kasih yang sudah menulis, ya, di dalam kolom komentar. Saudara, saya percaya Allah itu lebih besar dari setiap masalah-masalahmu. Sama seperti yang tadi pagi saya sampaikan ketika Daud menghadapi Goliat. Saudara, dia tidak melihat Goliat itu sebagai masalah yang besar. Dia melihat Allahnya yang sanggup menghajar itu Goliat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dilakukan Daud. Saudara, itulah yang dilakukan juga oleh Hana. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Allah yang hidup karena dia tahu Allah sanggup menyelesaikan setiap masalah-masalah.
Saudara, respon Hana di dalam setiap kehidupannya, wajahnya nggak muram lagi. Ya, wajahnya nggak muram. Ketika Tuhan ya dalam setiap kehidupannya sudah mengingatkan Hana dan dia meresponi janji Tuhan, wajah Hana tidak muram lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terhadap apa yang diucapkan oleh Eli, ya imam itu. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 17, saudara akan mendapati kisah itu. Saudara, ada perubahan total dari ekspresi wajah Hana. Ingat baik-baik, iman itu bukan menghilangkan masalah, tetapi mempercayai Allah di tengah-tengah masalah yang saudara hadapi. Amin Bapak Ibu Saudari. Tetaplah berdoa, tetaplah beribadah sebelum jawaban itu datang dalam setiap kehidupanmu. Mungkin kau belum memiliki keturunan, mungkin kau belum menikah, mungkin kau juga punya pernikahan yang gagal di dalam masa lalumu. Tetaplah setia kepada Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dimanapun kita berada, setialah kepada Dia. Saudara, ketika saudara menyembah kepada Tuhan, itu mengalihkan fokus kita dari masalah, tetapi kepada Allah. Ketika saudara dan saya menyembah, saudara sedang mengalihkan fokusmu dari masalah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, pertahankanlah, khususnya ibu-ibu semua, perempuan-perempuan, wanita-wanita dimanapun kalian berada, pertahankanlah disiplin rohanimu, merenungkan firman, berdoa dalam hadirat Tuhan, walaupun saudara ada di tengah-tengah tekanan dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin. Jika Tuhan beri anak, puji Tuhan. Kalau Tuhan belum beri anak, tetap puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah kita percaya akan janji Tuhan. Saudara dan saya pun, ya, dengan anak atau tanpa anak, dengan menikah atau tidak menikah, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau tetap berbahagia di dalam Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupanmu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya pribadi yang layak saudara pegang sampai akhir kehidupan saudara adalah Yesus Kristus. Amin. Adalah Yesus itu sendiri dalam setiap kehidupan saudara. Ini yang kedua, Pastor Deso mengingatkan, ketika saudara memiliki iman yang merespon janji, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya saudara diingatkan supaya selalu, ya, memegang setiap janji Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, untuk menghadapi infertilitas dengan iman dan harapan, untuk menghadapi setiap hubungan-hubungan yang kandas di tengah jalan, baik di dalam pernikahan maupun saudari mungkin saudara belum menikah hari-hari ini. Saudara, yang ketiga, Tuhan yang memberi jawaban. Saudara, ada cara-cara yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan Hana. Hana itu melahirkan Samuel dan akhirnya menjadi nabi yang besar dalam setiap kehidupannya. Tuhan yang memberikan jawaban kepada Hana. Saudara, Tuhan bisa pakai ilmu kedokteran untuk memberkati setiap kehidupan saudara dan saya. Dia bisa pakai cara-cara alami, tetapi dia juga bisa pakai cara-cara yang ajaib dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu, walaupun saudara dan saya mungkin dokter berkata ini nggak mungkin lagi untuk memiliki keturunan karena sudah umur-umur tertentu. Tetapi ingat baik-baik, ya, Tuhan pakai Abraham dan Sarah. Walaupun mereka tua, tapi tetap punya keturunan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada cara lain kalau saudara tidak memiliki keturunan. Saudara bisa apa? Saudara bisa mengadopsi, menjadi orang tua rohani bagi banyak orang. Amin. Saudara bisa mengadopsi orang kalau memang Roh Kudus gerakkan hati saudara, saudara sudah berdoa hal itu di dalam setiap hidup saudara. Maka Bapak Ibu saudara bisa mengadopsi orang, ya, mengadopsi anak-anak, ya. Bapak Ibu saudara bisa ke panti asuhan, tanya kepada suster di sana yang menjaga merawat, kepada setiap pemimpin panti, ada nggak anak-anak yang perlu, ya, saya rawat dalam setiap kehidupan saya. Saudara melihat mulai mengeker mana anak-anak yang saudara mungkin dalam setiap kehidupanmu Roh Kudus gerakan untuk saudara menolong anak-anak tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya saudara dapat menjadi orang tua asuh, orang tua rohani bagi orang-orang tersebut. Seperti tadi yang pasangan saya sampaikan, ketika mereka menikah, tapi mereka tidak rindu untuk punya anak. Justru mereka rindu untuk mengadopsi, ya, anak-anak yang tidak mampu dalam setiap hidup mereka. Saudara, ingat baik-baik, ya, Tuhanlah yang memberi jawaban pada poin yang ketiga. Karena kesuburan fisik, ingat baik-baik, bukan diukur
bukan ukuran dari berkat Tuhan. Ketika saudara dan saya mungkin saudara berpikir, oh saya ini nggak subur, oh ternyata Bapak Ibu Saudari, saudara jadi itu ukuran, ya ukuran berkat ataupun bukan. Ingat baik-baik, bukan demikian. Kesuburan fisik bukan ukuran berkat Tuhan. Karena banyak anak rohani yang lahir dari pasangan yang mandul Bapak Ibu Saudari secara biologis. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi tetap Tuhan bisa pakai setiap kehidupan anak-anak tersebut. Dan pasangan tersebut bisa menjadi berkat buat anak-anak yang mereka adopsi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya saudara menyadari yang ketiga ini. Poin ini penting sekali dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, Tuhanlah yang akan menjawab setiap kehidupan doa-doamu. Karena ada prinsip-prinsip ilahi dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu, mungkin saudara ada cara Tuhan menjawab setiap doa-doa kita semua. Ada mujizat langsung, ya seperti Hana, seperti Sarah, seperti Elizabeth, ya Bapak Ibu Saudari. Itu Tuhan menjawab langsung dengan mujizat secara langsung dalam setiap hidup mereka. Tetapi ada juga lewat proses alami. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada proses alami dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Mesti mengikuti program ini, program itu, dan lain sebagainya. Ya, ada yang mungkin ya saya pernah dengar soalnya Bapak Ibu Saudari ya, dokter kasih obat ini panduan ke sana. Ya ada yang diurut dan lain sebagainya. Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, itulah proses alami. Dalam setiap kehidupan kita semua, bagaimana Tuhan bisa menjawab setiap doa-doa saudara. Tetaplah setia. Ketika saudara harus melalui proses alami itu. Dan yang ketiga saudari, ada anak rohani. Ya, ketika saudara dan saya mengadopsi setiap anak-anak di sekitarmu. Saudara, ini pun saudara bisa mengambil bagian. Mengadopsi anak-anak rohani bagi setiap kehidupanmu. Jadi Bapak Ibu Saudari, Tuhan menjawab dengan cara-cara yang ajaib dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saudara, jika Tuhan belum buka rahim dalam setiap kehidupanmu, mungkin Ia buka pintu pelayanan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara bisa menjadi orang tua asuh, mentor bagi setiap anak-anak muda yang belum menikah. Ya Bapak Ibu Saudari, layanilah Tuhan. Dia akan membuka setiap pintu-pintu pelayanan bagi saudara tetap menjadi berkat. Jadi saudara nggak bersedih walaupun saudara belum memiliki keturunan. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena Tuhan membuka setiap hatimu untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang tidak mampu. Menjadi mentor buat anak-anak sekolah minggu mungkin. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Tuhan akan membuka setiap pintu pelayanan bagi saudara untuk melayani. Jadi jangan mengabaikan hal ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalaupun nanti medis sudah memberikan ya di dalam setiap kehidupan mereka. Ya kalau medis kan saudara mereka bekerja dengan caranya. Ya ada hikmat secara medis. Saudara tetap lakukan. Jangan abaikan. Kalau mereka berkatakan menggunakan obat silahkan. Saudara menggunakan obat-obat demikian. Untuk mendukung supaya saudara memiliki keturunan. Tetapi ingat baik-baik. Sekalipun saudara mungkin saudara sudah memakai berbagai cara secara medis. Tetap belum berhasil. Saudara tetaplah percaya akan setiap jawaban-jawaban doamu di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang akan membela dengan cara-cara yang ajaib tadi. Ya, saudara, ada mujizat dalam setiap kehidupanmu, ada proses alami bagaimana Tuhan menjawab, dan juga saudara bisa mengadopsi anak-anak rohani dalam setiap hidup saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, inilah langkah praktis. Ketika kalian mau menjadi wanita-wanita yang dapat mengintegrasikan iman dan akal sehat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang keempat ini, saya mau mengajak kita semua, ayo Bapak Ibu Saudara-saudari, langkah praktisnya komunikasikan dengan pasangan. Jangan saling menyalahkan. Kalau saudara belum memiliki keturunan, jangan saling menyalahkan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, komunikasikan dengan pasangan. Ya, supaya saudara dan saya, selain saudara mendapatkan dukungan dari pasangan saudara, saudara dan saya juga khususnya wanita-wanita, ya. Jangan saling menyalahkan. Ini gara-gara papa sih. Ini gara-gara mama sih. Coba kita cek ternyata dua-duanya Bapak Ibu Saudari ya yang salah. Ya, makanya jangan saling menyalahkan. Walaupun mungkin kalian tahu, oh ternyata si cowok yang mandul atau ternyata si cewek. Saudara, kita tidak boleh menyalahkan.
Itulah pilihan yang kita sudah ambil di dalam pernikahan. Ya, jangan dengarkan suara-suara lain di luar saudara. Dengerin suara orang tua, mertua, wah nanti akan lebih runyam Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara mendengar suara-suara demikian. Ya, apalagi kalau mertua memang merindukan cucu untuk ditimang-timang Bapak Ibu Saudari. Ya, ayo komunikasikan dengan pasangan. Jangan saling menyalahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, carilah dukungan. Saudara bisa konseling pernikahan. Ya, kalau memang rumah tangga saudara terganggu karena hal-hal demikian, carilah konseling pernikahan. Karena konseling pernikahan bukan hanya sebelum menikah, tapi setelah menikah itu lebih penting. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Yang ketiga, fokuslah kepada pelayanan. Ya, alihkan setiap energimu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Jangan hanya fokus kepada janin, dan janin. Nanti saudara melakukan setiap tindakan tetapi saudara tetap saja masih belum memiliki keturunan. Saudara, jangan fokus hanya kepada itu saja. Fokuslah kepada melayani Tuhan dan sesama. Ini yang ketiga, saudara bisa alihkan setiap energi saudara kepada setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan yang terakhir, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya, ada juga terapi holistik supaya jiwa, raga dan roh itu perlu dipulihkan bersama-sama. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa terapi hal ini. Saudara bisa konseling, minta didoakan, ya, atau saudara bisa doa pribadi, doa bersama pasangan, doa lewat channel Pastor Deso. Mana yang membuat saudara sejahtera dan damai? Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, karena saya percaya dimanapun kita berdoa, Roh Kudus itu hadir, ya, di dalam setiap ruang-ruang hati saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah saya mengajak setiap kehidupan kita semua, bahwa infertilitas, saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah medan peperangan iman. Itu bukan aib, ingat baik-baik. Tetapi medan peperangan iman. Dan Allah adalah pembuka rahimnya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita sudah berusaha dalam kehidupan kita semua, tetapi Allah yang akan membuka rahim itu. Saudara, maka kita percaya kepada Allah yang tidak terbatas itu di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, ketekunan seperti Hana itu akan menghasilkan warisan rohani. Dan Samuel itu diurapi Tuhan ketika dia lahir. Itu bukan sekedar keturunan biologis, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana Samuel akhirnya dipersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengakhiri pada kesempatan siang hari ini, supaya saudara dan saya benar-benar menyadari dalam program Kilau Cantik Ilahi ini, Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu Saudari, ingat baik-baik, dalam setiap kehidupan saudara Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus menyayangi saudara, apapun pergumulan saudara, baik saudara belum menikah, belum memiliki keturunan, ya, rumah tangga yang gagal dalam setiap hidup saudara, atau juga rumah tangga yang puji Tuhan hari-hari ini masih Tuhan kuatkan, haleluya. Itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kalian seperti Hana. Kalian berdoa dengan air mata. Kalian merasa sendiri dan lelah ditanya kapan? Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan dan kapan? Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi izinkanlah saya, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saudara, ya, air matamu tidak sia-sia. Tuhan sedang mencatat setiap tetesnya dalam setiap hidup saudara. Suatu hari, saudara, Ia akan ubah deritamu menjadi kesaksian. Mungkin jawaban-jawabannya adalah anak kandung, atau bukan jawaban anak kandung Bapak Ibu Saudari. Atau juga bisa jawab jadi anak kandung. Saudara, mungkin juga jawabannya adalah anak angkat. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Atau mungkin saudara pelayanan yang melahirkan banyak jiwa-jiwa. Yang pasti, jika kalian tetap setia seperti Hana, Tuhan akan buktikan bahwa Ia tidak pernah lalai di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, saya mau mengajak kita semua, ayo, Tuhan akan buktikan bahwa Dia tidak pernah lalai. Mungkin Ia mau bukan sekedar memberi anak bagi kalian semua, tetapi menjadikan kalian orang tua yang dapat mengubah generasi dalam setiap kehidupan kalian semua. Bangkitlah, jangan tangisi kehidupanmu, karena masa depanmu tidak ditentukan oleh rahim yang tertutup
atau terbuka, tetapi oleh Tuhan yang sanggup membelah atau membuka setiap tingkap-tingkap langit bagi setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun yang kalian hadapi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pada siang hari ini semua air mata kami, semua kepedihan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Seperti Engkau bela rahim Sarah, Engkau buka rahimnya. Engkau buka rahim Hana, Engkau membuka rahim Elisabeth. Bukalah juga setiap jalan-jalan-Mu bagi setiap kami yang merindukan keturunan pada kesempatan saat ini ya Tuhan. Bahkan kami yang merindukan untuk kami menikah, bukalah setiap jalan-jalan-Mu. Atau mungkin kami mengalami rumah tangga yang gagal, Tuhan pulihkan hati kami. Jika Engkau izinkan kami menunggu, ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Ingatkanlah kami semua bahwa setiap jawaban-jawaban doa apapun itu hasilnya itu pun adalah anugerah dalam setiap hidup kami semua. Jika Engkau panggil kami untuk mengasihi anak-anak rohani, maka penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat memilih untuk percaya kepada janji-Mu, kepada rencana-Mu yang indah. Karena waktu-Mu sempurna dan kuasa-Mu sanggup menjamah di dalam nama Yesus Kristus. Bagi mereka yang mengalami kepahitan, masa lalu yang pahit Tuhan jamah in the name of Jesus. Sehingga Tuhan kami percaya ada masa depan yang penuh dengan harapan mulai hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Kau menjamah setiap kami semua, Ibu Elisabeth, Ibu Linda Lim, Ibu Maria Halim. Tuhan jamah setiap kami, Ibu Rambu, Ibu Sarali, Ibu Deborah. Bahkan setiap kami, Ibu Rani, Ibu Sisin Palapesi, Ibu TH Alistia, Tuhan jamah, Ibu Rosita Maria, Tuhan jamah. Bahkan setiap teman-teman semua yang stay bertekun dalam channel ini dengan setia, Tuhan jamah mereka. Ibu Rita Panjaitan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ibu Jenti Suhendar, Ibu Titik 36, Tuhan jamah setiap kami semua. Ibu Magdalena, Tuhan menjamah. Sehingga kami semua boleh menjadi wanita-wanita yang terus dikuatkan, diperbaharui, dan terus menjadi berkat buat wanita-wanita juga yang lain yang membutuhkan kasih Kristus. Ibu Gyokchon, Tuhan berkati dalam nama Yesus setiap kami semua. Tuhan Yesus, kami percaya. Dan hari ini Tuhan, setiap masa lalu kami yang pahit, Tuhan ubah menjadi masa depan yang penuh dengan harapan dalam setiap kehidupan kami semua. In the name of Jesus, biarlah berkat rohani, berkat jasmani Tuhan tambah-tambahkan buat setiap kehidupan para wanita di tempat ini. Tuhan memberkati, merahmati setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami terberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang terberkati saudara bisa tulis ya, seperti Ibu Rosita Maria, bersih jiwa, menjegarkan lewat program Kilau Cantik Ilahi, sangat terberkati. Puji Tuhan. Saudara,